Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan di ibadah wanita ini. Mari kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Aku siap Tuhanku, segenap diriku, kuserahkan, kusiap. Aku siap Tuhanku, segenap diriku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, berfirmanlah kepadaku, ku siap. Sekali lagi kita akan berdoa. Aku siap Tuhanku, segenap diriku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, berfirmanlah kepadaku, ku siap. Terima kasih banyak Tuhan. Pada malam hari ini kami wanita siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Dan siapapun yang malam ini turut mendengar firman-Mu, beribadah, Tuhan pun memberkati. Urapi hamba-Mu supaya pemberitaan firman malam ini Tuhan pimpin, Tuhan bela, sehingga semua berjalan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan siapkan hati kita, siapkan Alkitab saudara. Kita akan sama-sama buka di dalam firman Tuhan malam ini. Saya akan beri judul Tetap Berkarya di Usia Senja. Saya katakan senja supaya sopan ya. Kalau tua kayaknya kita akan maunya muda terus ya, bersemangat terus di dalam Tuhan. Kita buka itu di dalam Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat ada seorang janda berusia 84 tahun. Dan
Di sini pun dijelaskan di ayat yang ke-36 bahwa dia pernah menikah selama 7 tahun. Artinya, sisa hidupnya itu dia tanpa suami. Tetapi bukan berarti Ibu Hana ini hidupnya tidak bersemangat. Buktinya, Ibu Hana dia setia datang ke rumah Tuhan. Dia tidak bergantung kepada manusia. Itulah sebabnya walaupun dia hidup sendiri, dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Di sini kita melihat dia setia bukan hanya beribadah, tetapi setia berdoa, setia berpuasa. Sehingga di usia 84 tahun, ketika dia ada di bait Tuhan untuk berdoa, beribadah, dia mendapat anugerah yang luar biasa. Dia mendapat kemurahan yang luar biasa. Dia bisa bertemu dengan bayi Yesus. Saat itu Yesus berusia 8 hari. Dan dibawa ke rumah Tuhan untuk disunat di dalam perikop itu dan diserahkan di rumah Tuhan. Hana sangat girang bahagia mendapat anugerah luar biasa. Bagaimana dia bisa melihat Mesias. Bukankah Mesias ini adalah janji yang dinanti-nantikan oleh semua manusia saat itu? Kalau kita ingat, orang Majus dari timur, dia harus melakukan perjalanan bertahun-tahun, menyiapkan waktu, stamina, harta untuk berjumpa Mesias. Tapi Ibu Hana, dia tidak menyangka sama sekali kalau ketika dia sedang beribadah, berdoa dan berpuasa, dia akhirnya melihat dengan mata kepala Yesus, Mesias yang dijanjikan itu ada di depannya. Dia bisa menyembah, dia bisa memuliakan Yesus, Juru Selamat yang dinanti-nantikan itu. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, wanita, berbahagialah bila saudara wanita bisa mencapai usia hari ini. Apalagi kalau mungkin yang mendengar firman Allah ini ada yang sudah di usia senja ya. Udah di usia 50, 60 ya, 70. Berbahagialah. Jangan khawatir kalau rambut sudah memutih. Biasanya wanita itu kalau di depan kaca pertama yang kita lihat rambut. Kalau rambut sudah mulai memutih, aduh, saya sudah tua. Keriput, kalau sudah mulai keriput, aduh, saya sudah tua. Gigi pada goyang, copot, waduh, khawatir, cemas. Saudara, kecemasan itu membuat orang berusaha ya untuk mempermudah dirinya. Sehingga banyak wanita-wanita yang mengejar berbagai merek kosmetik. Setiap ada keluar merek baru, beli. Entah itu krim, entah itu masker, entah itu pemutih, semir. Bukan hanya wanita sekarang, bukan hanya semir untuk supaya putihnya hilang jadi hitam ya. Ada coklat, ada putih ya, ada ungu. Wah, kayaknya semua kalangan bebas memakai pewarna supaya kelihatan muda. Nah, bahkan tidak sedikit yang khawatir, waduh alisnya mulai rontok, gak puas dikasih pensil, tapi ditanam atau tato ya, ditanam bulu mata, ditanam alis ya. Lalu kalau kita lihat di majalah TV itu, ditarik benang ke sana ya, disedot lemak sini, sedot lemak perut ya. Itu semua dikerjakan karena bukti manusia itu cemas untuk menjadi tua. Dia mau muda terus. Nah, saudara, padahal tua itu adalah proses yang wajar. Semua manusia gak mungkin akan muda terus. Pasti akan bertambah usia, bertambah tua. Ada hal sebetulnya yang jauh lebih penting yang harus kita pikirkan saat kita menginjak usia senja atau usia tua. Kita bisa meneladani Hana yang kita sudah baca tadi.
Di usia senja, Hana lebih memilih apa? Untuk banyak berdoa, untuk banyak beribadah, untuk banyak berpuasa. Saudara, sehingga hubungan Hana yang intim dengan Tuhan itu mendatangkan anugerah besar. Hana boleh menikmati dia berjumpa dengan juru selamat. Hidupnya bersemangat, hidupnya bergairah walaupun sudah 84 tahun. Bukankah di dalam Rom 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi seharusnya yang terus kita pacu untuk bergairah muda itu jiwa kita, roh kita jangan menjadi kendor, semangat kita. Tubuh boleh melemah, usia boleh bertambah, menjadi tua, tetapi kita harus tetap bersemangat, bergairah. Bagaimana ibu-ibu? Apakah kita sudah belajar seperti Hana? Tidak perlu cemas dengan usia yang bertambah. Karena di dalam Amsal 20 ayat 29 dikatakan, hiasan orang muda adalah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Jadi jangan cemas, khawatir, takut kalau uban kita mulai bertumbuh di sana sini. Karena firman Tuhan bilang keindahan orang tua adalah uban. Itu yang mengatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu gak pernah salah. Berarti saudara, indah kalau kita sudah tumbuh uban. Apalagi kita makin bijak, makin cinta Tuhan seperti Ibu Hana tadi. Nah, saudara, firman Allah memberi jawaban bahwa kita tidak perlu risau, tidak perlu cemas menghadapi usia senja. Karena itu adalah keindahan. Saat tumbuh uban kita, itu keindahan. Ya, wanita meski kita menjadi tua, kita indah di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 92 ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Siapa mereka itu? Ayat 13 sampai 14 dikatakan orang benar, orang yang percaya Tuhan. Pada usia tua malah tambah gemuk. Saudara, orang benar, orang yang tertanam dalam rumah Tuhan, pada masa tua tambah diberkati Tuhan. Dan di dalam ayat yang 16 bagian A, untuk apa kita diberkati? Makin gemuk, makin segar. Untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu benar. Sehingga kita bisa cerita kepada anak cucu kita dengan tubuh yang sehat, bugar. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak cucu kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yesus mau supaya kita tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar, supaya kita berbuah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Titus 3 ayat 14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik, untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudara, jangan kita mengeluh atau merasa aneh ketika melihat orang yang sudah senja masih melakukan pekerjaan. Ya, entah itu menjahit, entah itu memasak, entah itu menanam bunga. Karena apa? Di dalam surat Titus ini pun dikatakan supaya hidup mereka jangan gak berbuah. Jadi melakukan pekerjaan itu juga berbuah, saudara. Jangan kita mengandalkan, oh nanti saya sudah tua mau tidur-tidur saja, tinggal terima jatah dari anak cucu. Saudara, orang yang benar, orang percaya, kita mau meneladani firman Tuhan. Tuhan memberkati kita kesehatan, kekuatan, umur panjang, supaya kita berkarya, menjadi berkat. Tidak berharap menggantungkan hidup pada orang lain, termasuk keluarga. Nah, kalau kita bisa, kenapa kita nggak makin bersyukur? Karena Yosua 14 ayat 10, Kaleb, dia merebut kota musuh yang Tuhan janjikan.
suku Enak dikalahkan itu justru di usia 85 tahun. Dan saat dia menerima janji itu dari Musa, itu sudah waktu usianya 40 tahun. Di dalam Yosua 14 ayat 10 bagian C dikatakan Kaleb menghadapi suku Enak. Suku Enak itu kita tahu orang raksasa, orang besar. Ukuran tubuhnya di atas rata-rata. Tapi dikalahkan oleh Kaleb di usia 85 tahun. Kaleb bilang, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Saudara, dia menerima janji perintah dari Musa itu usia 40 tahun. Tapi justru dia maju merebut suku Enak usia 85 tahun. Jadi mari kita mau menjadi wanita-wanita yang mengandalkan Tuhan. Ya, usia tidak membatasi kita berbuah, bekerja, berkarya, menghasilkan, bahkan menjadi berkat. Bukankah Abraham pun dipanggil Tuhan di usia 75 tahun? Tuhan berfirman, Abraham tinggalkan negerimu, pergi ke tempat yang belum Tuhan tentukan. Abraham menjawab, melakukan panggilan Tuhan itu di usia 75 tahun. Kalau saudara tahu, pendeta John Wesley itu usia 88 tahun masih berdiri di mimbar berkhotbah. Jadi berbahagia dan bergembiralah kalau kita diberi usia tua, masih bisa bekerja, melakukan aktivitas. Itu bukan berarti anak cucu gak peduli, tapi justru bukti Tuhan pelihara saudara. Saudara bisa jadi berkat buat anak cucu. Ada seorang yang bernama Tos Canini, usianya 87 tahun. Tapi dia masih bisa memimpin orkestra. Ya, usia 87 tahun. Jangan batasi usia untuk berkarya, untuk menjadi berkat, untuk dipakai Tuhan. Bahkan seorang arsitek, Frank Lloyd, dia menghasilkan karya terbaik justru di usia 86 tahun. Connie Mack, dia adalah pemimpin baseball di usia 88 tahun. Dan timnya menang. Saat dia memimpin di usia 88 tahun, membawa timnya bermain baseball, menang di usia 86 tahun. Winston Churchill jadi Perdana Menteri pada usia 84 tahun. Robert Frost, dia mengarang puisi, dan puisi yang paling terkenal itu justru dia tulis di usia 80 tahun. Clara Boston, pemimpin PMI, dia memimpin Palang Merah di usia 83 tahun. Dan sering kita makan di fried chicken Kentucky, itu ada gambar kakek pakai topi. Dia pun sukses menjual itu Kentucky ayam goreng itu di usia lewat dari 60 tahun. Bahkan hampir 70 tahun. Jadi saudara, jangan kita menghalangi karya Tuhan dalam hidup kita. Asal kita tertanam dalam rumah Tuhan, kita akan tetap dipakai Tuhan. Mazmur 37 ayat 25, Daud pun menyaksikan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Itu janji Tuhan buat kaum wanita saudara dan saya. Kalau kita cinta Tuhan, bahkan ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, jadi daripada kita bermimpi mendapat perhatian dijatah oleh anak cucu, belum tentu kan anak cucu kita juga nggak punya tanggungan untuk membesarkan keluarga mereka. Bukankah lebih memilih kita jadi berkat di usia tua, masih menaruh belas kasihan, memberi, masih bisa memberi pinjaman, di sini bahkan dikatakan, dan anak cucu kita pun jadi berkat.
kita lebih mengimani janji Tuhan ini. Waktu muda disertai Tuhan, setelah tua kita pun mau disertai Tuhan. Ayat terakhir Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan. Sampai masa tuamu, masa putih rambutmu, kata Tuhan. Kita digendong Tuhan. Kalau anak bayi, itu mungkin orang suka menggendong kita dulu waktu bayi. Tapi setelah kita besar tua, ada nggak yang menggendong? Nimang-nimang. Tapi kita punya Tuhan yang di masa tua kita, Dia mau menggendong kita, menimang kita, menyayangi kita. Kasih Tuhan nggak pernah berhenti. Ya, sebab itu jangan cemas, jangan takut menghadapi hari tua. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Kita naikkan sebuah pujian. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Terima kasih banyak Tuhan. Malam ini kami sudah dengar firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua supaya kami tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut menghadapi hari tua kami. Karena di masa tua Engkau tetap menggendong kami, Engkau tetap peduli kepada kami, Engkau tetap memakai kami seperti Ibu Hana. Walaupun usianya sudah 84 tahun, tetapi Kau beri anugerah yang luar biasa, boleh menyaksikan juru selamat, bahkan untuk menceritakan kepada orang lain. Pakai kami Tuhan dengan tubuh yang sehat, bugar, sebagaimana Kau tolong dan pakai Ibu Hana, Engkau pun sanggup memakai kami semua. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat atas kehidupan kami kaum wanita. Berkati suami-suami, anak-anak, keluarga, pekerjaan, usaha, mata pencarian, kesehatan, dan biarlah kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah wanita malam ini. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.